Selamat datang lagi di channel ini dan selamat datang di video kali ini. Di video kali ini gue mau sharing ke kalian gimana caranya gue ngurusin badan gue ya, yang tadinya gemuk banget langsung jadi kurus dengan proses yang tidak singkat pastinya, karena gue sangat amat percaya jangankan buat ngurusin badan, buat ngebersihin jerawat, ngilangin semua flek, pokoknya semua proses lah di tubuh kita itu gue selalu mikir bahwa dia perlu proses gitu ya, nggak bisa yang instan. Dan kalau misalkan kalian penasaran pengen tahu caranya menurunkan berat badan, kita akan sharing di sini dan kita akan bagi menjadi beberapa part. Video kali ini gue akan kasih yang awal banget, yang apa yang telah gue lakukan. Susah banget sih ngomongnya, jadi gue akan sharing ke kalian gue abis ngapain aja gitu ya untuk bisa nurunin berat badan gue. Dan kalau misalkan kalian penasaran jangan kemana-mana, tetap di sini dan kita akan mulai ke videonya. Kayak gue iseng-iseng aja sih sebenarnya, nggak niat yang bener-bener pengen sharing juga, cuman gue pengen kasih lihat aja bahwa gue pernah gemuk loh gitu. Ini 26 Januari di Instagram gue posting foto waktu gue di tahun 2012 dan terakhir banget di 2016. Nah kalau 2019 seperti inilah ya. Jadi banyak banget teman-teman yang minta sharing dong gitu ya, gimana caranya nurunin berat badan, karena terus terang waktu gue gemuk pun gue nggak nyadar bahwa gue gemuk gitu ya. Tambahan lagi sorry banget, ini lagi hujan tapi gue harus bikin video jadi maksa banget. Ini sekarang lagi hujan, jadi kalau misalkan kalian dengar suara hujan dan berisik, I'm so sorry, gue nggak bisa lakukan apapun, tapi video kan tetap harus bikin ya. Jadi ya udah, di video kali ini kalian bakalan denger agak-agak berisik, tapi mudah-mudahan suara gue kedengeran. Itu berat badan gue sebelumnya adalah kurang lebih 46 atau 45, sama dengan sekarang ya teman-teman. Dan somehow gue 1 tahun kemudian itu karena nggak kerja gitu ya, di rumah terus kayak kegiatan nggak ada sama sekali, kerjaannya makan tidur gitu, terus pokoknya nyantai banget karena nggak kerja ya. Dan setelah sadar karena selama kayak gue gendut itu nggak ada orang yang ngingetin atau nggak ada yang apa ya, nggak ada yang ngasih tahu juga, karena emang gue jarang kemana-mana dan nggak punya terlalu banyak temen ya di Jakarta. Terus udah gitu gue nyadar sih gitu ya, baju gue dari XS kok mulai mau L nih gitu. Dari 45-46 badan gue naik 10 kilo ke 56. Kalian bisa bayangin sekurus itu jadi segemuk itu gitu ya teman-teman. Nah karena temen gue yang dari Dubai itu datang ke Indonesia, terus kita ketemuan. Nah setelah ketemu dia kayak ngasih tahu gue dari belakang. Jadi waktu itu kalau nggak salah rambut gue pendek ya kalau nggak salah. Nah, terus dia bilang, gila lihat deh pundak lu udah kayak kingkong, gendut banget lu, dia bilang gitu kan. Terus gue yang anjir beneran ya gitu, karena waktu pas gue tanya ke suami, ih aku gendut nggak? Enggak gitu. Jadi suami tuh bener-bener sportif banget, mau gue dalam keadaan seperti apa, banyak jerawat kayak apapun, dia bilangnya enggak, cantik gitu. Pas gue gemuk pun dia bilangnya enggak kok. Jadi gue nya nggak nyadar gitu, walaupun nyadar sih sebenarnya karena waktu pas foto. Jadi kayaknya gue nggak bakalan bisa kasih footage terlalu banyak waktu gue gemuk, dan yang pasti gue akan coba cari ya teman-teman, kalau misalkan ada gue akan coba slip-slipin di sini fotonya. Jadi selama gemuk itu gue nggak pede banget untuk foto, karena mau angle dari manapun, atas bawah kanan kiri itu nggak bagus terus ya. Jadi fotonya nggak banyak yang bisa gue sharing di video kali ini. Nah udah gitu gimana ya caranya untuk nurunin berat badan gitu kan, karena gue mikirnya kayak males ke gym gitu kan, kayak harus ngeluangin bener-bener waktu gitu. Terus kalau ke gym kan banyak banget alat-alatnya, jadi kayak harus bayar personal trainer gitu, keluar duit banyak lagi. Terus gue mikirnya adalah seperti ini, kok gue pengen kurus malah gue ngeluarin uang lebih banyak lagi gitu ya, daripada gue pengen kurus gue harus ngeluarin lebih banyak uang. Kenapa gue nggak makan aja gitu, biarin aja lah udah gitu, nggak peduli gitu kan. Tapi kemudian ada sesuatu terjadi gitu ya teman-teman, dan gue harus ngikutin itu. Dan gue mikir bahwa ya udahlah nggak apa-apa, gue kayaknya harus ikut diet untuk bisa sehat ya. Jadi intinya gue mikirnya itu diet bukan untuk kayak nurunin berat badan, tapi gue pengen sehat. Nah
di berat badan gue yang ke 56 kg itu, gue nyobain yang namanya military diet. Jadi kalau misalkan kalian penasaran ya, military diet itu apa? Jadi kebanyakan orang-orang military atau orang-orang militer di Amerika melakukan hal ini gitu. Jadi dia kayak ngatur makan, campuran menu makanan yang bisa ngebakar lemak di dalam tubuh kita tanpa harus olahraga. Dahsyat dong ya teman-teman. Nah, kenapa gue penasaran banget sama yang namanya military diet? Karena setelah gue cek and recheck, gue coba nonton di YouTube, itu dia tergantung dari metabolisme tubuh kita sendiri. Jadi nggak terlalu ngoyo banget ya teman-teman, cuman tinggal ngikutin aja menu-menu yang dikasih sama si military dietnya itu ya. Jadi gue ambil yang 3 hari. Jadi kalau misalkan kalian coba browsing ya military diet di Google, dia akan keluar yang 3 hari. Nah, kalau gue ambil yang 3 hari karena gue merasa takutnya kalau gue ambil yang 5, 7, atau 14 hari itu gue nggak bakalan kuat. Nah, makanya gue ambil yang 3 hari. Untuk pertama adalah perjuangannya itu nyari si bahan makanan yang harus kita makan itu, khususnya yang namanya grapefruit. Jadi banyak banget dari orang-orang yang mikir grapefruit itu adalah ya udah jeruk aja, tapi sebetulnya grapefruit ini tidak ada menu penggantinya. Itu cuma salah satu dari sekian banyak menu di military diet yang nggak ada substitute-nya atau nggak ada pengganti. Jadi kalian harus bener-bener cari banget. Nah, kebetulan ya waktu itu di tempat gue suka belanja ya, atau di farmers market di Kelapa Gading itu dia ada yang namanya grapefruit. Jadi ya udah, karena gue dietnya berdua sama suami dan kebetulan grapefruitnya itu cuma perlu setengah dari 1 buah. Jadi akhirnya gue cuma beli 1 dan dibagi 2 sama suami karena kita berdua mulai military diet di hari yang sama. Nah, menu-menunya tuh kayak apa ya, kalau menurut pendapat gue ya setelah dilihat gitu, itu kayak bisa lah, gampang lah gitu ya. Apalagi dengan menu yang kalau menurut pendapat gue kayak di malam hari itu dia kayak dikasih es krim, ada daging gitu kan, ada steak, terus kalau kayak sayuran itu gue kan memang suka banget ya sayuran. Dan yang pasti sih kalau gue nggak suka roti, itu dia yang malah jadi masalah karena di pagi hari harus roti. Terus untuk pagi hari pertama adalah menunya kopi atau teh ya teman-teman. Itu kalian tinggal pilih, karena gue nggak minum kopi akhirnya gue pilih teh. Dan untuk rotinya itu dia dikasih peanut butter, jadi 1 slice toast ya, jadi rotinya cuma setengah, jadi jangan 1 tungkup. Terus 2 tablespoon peanut butter ya, atau selai kacang, terus setengah grapefruit. Itu yang dimakan pagi hari. Nah, kalau gue sih ngerasain paginya itu kayak ya biasa aja, cuman rotinya itu mau nggak mau lah ya, daripada lapar makan. Terus grapefruitnya itu adalah rasanya seperti jeruk Bali, mirip banget, jadi kayak ada pahit-pahit, asam-asam, nggak jelas banget. Dan yang pasti kalau gue pribadi kurang suka yang namanya jeruk ya, jadi ya udahlah, kayak apa ya, kayak demi gitu ya, demi daripada badan gue segede gini banget kan gitu. Nah, untuk siang harinya itu teh lagi ya, atau kopi, gue pilih teh. Terus setengah cup tuna. Jadi kalian bisa beli si tuna itu di supermarket, kayak ada yang 1 kaleng gitu, itu makan setengahnya. Terus sama 1 slice roti ya, jadi roti setengah. Jadi gue kayak makan roti tuna gitu, gue masukin ke rotinya, terus udah sama minum teh. Nah, untuk malamnya itu yang paling amat bikin gue kayak excited banget gitu ya, karena menunya wow gitu. Ini harus makan daging ya, dia 3 ons daging, bisa apa aja ya, same size, pokoknya kurang lebih 3 ons si dagingnya gitu ya, mau dibentukin kayak gimana pun. Dan yang pasti kalau gue sih kayak dibakar gitu ya. Terus udah gitu buncis 1 cup gitu, dan gue agak bingung juga 1 cupnya tuh segimana. Ya udahlah, gue measure atau gue ukur sebisa-bisanya aja. Terus udah gitu setengah pisang ya, karena siangnya gue nggak makan terlalu banyak, jadi kalau misalkan malamnya dikasih langsung kayak daging, kayak terlalu full banget, itu perut malah kayak nolak gitu ya rasanya kalau di gue. Dan apa yang gue rasakan di hari pertama military diet itu, gue nggak ngerasain apa-apa, biasa aja. Dan apa ya istilahnya, gue memang sudah terbiasa dengan kayak nggak terlalu makan banyak gitu ya teman-teman. Nah, udah gitu kalian harus makan setengah pisang, 1 apel yang kecil, sama es krim. Jadi itu yang bikin gue kayak wow gitu ya, banyak banget. Tapi dan akhirnya makan jadi kayak ragu-ragu, terus agak nggak habis, cuman nggak pengen ngabisin, tapi kayak
aduh kalau nggak dihabisin gimana nih gitu kan, nanti gue lapar gitu ya. Udah akhirnya makan, dan itu kayak dikasih jeda banget karena menu malam itu banyak banget kan, daging terus sama sayur itu yang dimakan. Terus udah gitu kayak pencuci mulutnya, ya udah makan dulu pisang setengah, udah gitu dikasih lagi ada apel kan kecil, itu kayak banyak banget, masih ada es krim juga gitu kan. Nah yang gue rasain adalah yang bener-bener kayak kerasa banget gitu ya, karena untuk khusus military diet ini kalau gue baca, setelah gue tonton, setelah gue lihat, itu kita memang nggak boleh berolahraga ya, maksudnya nggak boleh kayak kalau jalan sih bisa, tapi intinya tidak boleh workout atau nge-gym gitu, karena dia kayak kombinasi makanan ini sudah bikin si lemak di tubuh kita itu terbakar gitu ya dari semua komposisi dari makanan ini. Nah untuk di hari keduanya itu paginya itu satu slice roti ya, satu lapis gini, terus sama telur itu masih normal kan, terus buahnya pisang setengah. Yang gue rasain adalah di hari kedua waktu pas siangnya itu adalah gue kayak ngerasain kayak agak-agak pusing gitu, mungkin karena kadar gula di dalam tubuh itu tidak banyak gitu ya, karena ini kalau nggak salah dia berapa ribu ya ininya, menunya itu gue lupa ya, nanti kalian tinggal cek and recheck aja, atau nanti gue akan coba tulis di description box di bawah ya info detail tentang military diet ini, berapa kalorinya gitu. Nah di hari kedua ini siangnya itu kayak bener-bener kayak langsung pusing, udah gitu kalau menurut pendapat gue kalau kalian melakukan military diet dan tidak terbiasa nyetir itu kayak berasa kayak terbang ya teman-teman. Jadi hati-hati banget kalau misalkan kalian kayak beraktivitas full gitu dalam keadaan military diet, itu bener-bener harus hati-hati karena bener-bener lemes banget. Terus udah gitu di hari keduanya ya siangnya itu telur lagi sama yang namanya cottage cheese. Kalau misalkan kalian nggak tahu yang namanya cottage cheese, atau misalkan kalian malas carinya, kalian bisa pakai kayak cheese biasa aja yang slice itu bisa diganti. Jadi nanti kalian juga selain gua akan kasih apa namanya sedikit tentang gambar-gambarnya yang military diet ini, gue akan coba mudah-mudahan sih bisa kasih substitute-nya atau penggantinya, atau mungkin kalian tinggal browsing aja di Google, itu semua menunya ada substitute-nya atau ada penggantinya kecuali si grapefruitnya. Nah sama 5 saltine crackers, jadi pokoknya ada crackers yang kecil segini ya, jadi 5 saltine crackers itu yang segini kalian tinggal makan. Jadi makannya itu kalau gue combine si saltine crackernya, gue kasih si cottage cheese gitu kan, jadi 5 biji itu kecil-kecil segini. Dan waktu itu beruntung banget di Farmers ada ya, jadi gue nggak usah kayak mikir pusing-pusing harus nyari yang kayak gimana merek itu tuh ada yang dia minta. Nah untuk malamnya 2 hotdog atau sosis ya, terus 1 cup brokoli, setengah cup carrot, terus setengah banana pisang, sama setengah cup vanilla ice cream. Jadi setiap malamnya itu kayak terlalu banyak banget ya untuk gue kalau menurut pendapat gue, karena gue mikirnya kalau memang lagi diet kan makan juga nggak terlalu malam-malam banget ya teman-teman. Jadi gue berusaha untuk bisa ngatur dalam waktu yang sedemikian gitu ya malam-malam, tapi menunya banyak banget. Jadi kayak gue ambil si sayurannya ya, si apa namanya carrotnya itu atau wortelnya sama brokoli sama sosis dulu gue makan, udah selesai, udah agak turun gitu ya, udah nggak terlalu kenyang, baru gue makan si pisangnya. Nah baru nanti terakhir banget gitu ya, kalau pas kayak lagi ngelamun gitu barulah makan es krimnya. Jadi nggak semua menu itu ya di malam hari langsung gue makan pada saat yang bersamaan. Nah kalau untuk hari terakhir itu bener-bener hari yang kalau menurut pendapat gue kayak excited banget ya teman-teman, karena itu dia hari terakhir gitu kan. Cuman itu dia hari terakhir adalah hari yang sangat amat menyiksa sekali. Satu, karena di hari kedua aja gue udah langsung kayak pusing gitu ya, kepala udah kayak pening, udah kayak berasa kayak mau pingsan gitu, tapi alhamdulillah nggak pingsan. Di hari ketiga itu perut tuh kayak udah apa ya, mah sih enggak, alhamdulillah sekarang gue udah nggak pernah mah sih enggak, tapi perut tuh kayak perih gitu, tapi bukan perih yang kayak ada asam di lambung ya, cuman kayak mungkin kayak kurang nih gitu. Dan biasanya sih kalau menurut pendapat gue itu semua ada di sini gitu ya, karena kalau kita kebiasaan ya udah gue biasanya makan nasi nih, jadi makan roti itu kayak bukan belum makan gitu ya, atau gue biasa makan nasi makan bakso jadi belum makan. Nah kalau gue di saat gue coba untuk military diet ini, gue belum
terlalu terbiasa banget gitu kan makan yang makanan milih-milih gini, tapi memang sudah nggak terlalu banyak makan gitu kan. Nah akhirnya di hari ketiga yaitu dia lemesnya banget ya teman-teman. Terus udah gitu makan tuh kayak udah nggak nafsu banget. Menu untuk pagi harinya slice of cheddar, jadi keju cheddar banyak banget ya yang dijual di pasaran gitu. Terus 1 apel sama 5 saltine crackers, jadi makan kayak crackers tipis kecil gitu, dikasih keju sama dikasih buahnya apel. Nah untuk siang hari cuma 1 telur sama 1 roti. Udah kayak nggak peduli aja gitu, terserah deh mau dikasih makan apa, ya udah makan aja gitu. Karena ya itu dia sih, perut tuh jadi kayak apa ya, jadi kayak kenyang terus tapi pengen makan cuman nggak pengen makan, rasanya kayak gitu. Terus badan bener-bener lemesnya banget, jadi kayak pengen kalau boleh tidur terus mah tidur gitu pengennya gitu kan. Tapi ya itu dia nggak bisa kan, karena ya harus melakukan sesuatu gitu kan, ada kegiatan lah intinya. Nah untuk malamnya itu adalah ya ini yang menurut pendapat gue bener-bener sangat amat parah banget ya teman-teman, karena kita disuruh makan 1 cup tuna. Kalian bisa bayangin si tunanya itu 1 kaleng itu harus kalian makan, dan gue sampai kayak nggak tahu harus mikir gimana, karena ya itu dia mungkin kurang gula, mikir juga susah, badan juga udah lemes, terus makan juga kayak nggak pengen makan juga gitu, tapi lapar tapi nggak pengen gitu. Terus tunanya ya gue cuman langsung dari si kalengnya itu, terus kenapa nggak gue masak aja ya, maksudnya gue matengin gitu, gue goreng gitu, gue matengin dan tidak pakai minyak pastinya. Terus gue kasih sedikit garam, karena kalau di sini sih nggak ada informasi bahwa tidak boleh makan garam ya, sama seperti kalau misalkan kalian pernah tahu apa ya itu yang nggak boleh garam deh, pokoknya si dietnya gue lupa namanya apa. Nah kalau ini nggak ada informasi bahwa nggak boleh garam ya, dan kayak nggak boleh minyak, cuman ya gue tahu diri aja gitu, kayak ngurangin minyaknya dan ngurangin garamnya. Nah untuk si tuna ini gue masukin ke pan, gue kasih garam sedikit, terus kita dikasih setengah pisang sama 1 cup ice cream. Itu hari terakhir adalah hari yang sangat amat menyiksa, karena kalau menurut pendapat gue untuk makan tunanya aja itu susah banget ditelan, kayak udah nggak bisa nelen, kayak seret banget. Terus menu lain tuh nggak ada, roti pun nggak ada. Kalian bisa bayangin menu utamanya adalah tuna 1 kaleng. Jadi gue udah yang aduh males makan gitu kan, males makan gitu. Dan ya maksa aja, di hari terakhir juga maksa banget dimakan. Terus kayak pisang setengah pun udah males banget. Akhirnya gue tidur tuh maksa banget biar nggak kerasa lemesnya, nggak kerasa perutnya yang nggak enak gitu. Tapi nggak enak itu bukan kayak nggak enak kayak sakit perut gimana, enggak, cuman kerasanya itu kayak lapar tapi nggak mau makan gitu rasanya, dan bukan kayak mah. Susah deh gue ngungkapinnya kayak gimana. Udah ya teman-teman, dan catatan aja setelah gue baca dan cek and recheck ya, untuk military diet ini dalam 1 bulan itu hanya boleh dilakukan 1 kali, jadi bukan 1 kali. Jadi kalau misalkan kalian pilih plannya yang 3 hari atau 5 hari, itu kalian cuma boleh lakukan 1 bulan 1 kali. Nah kalau misalkan kalian dari proses military diet yang udah kalian lakukan terus kayak kurang puas, kalian hanya boleh lakukan itu 1 bulan kemudian gitu. Jadi di bulan yang sama itu nggak boleh, itu bisa mengganggu kesehatan ya teman-teman. Jadi dilarang melakukan military diet 1 bulan beberapa kali gitu, jadi sebaiknya itu cuma 1 kali. Nah untuk yang pertama ini pas gue timbang ya, kalau gue sih turun kurang lebih 3 kilo, karena kalau di informasinya untuk military diet ini bisa kurang lebih 3-5 kilo turun berat badan. Itu tergantung metabolisme tubuh kita. Jadi kalau gue sih mikirnya untuk 3 kilo ya, maksudnya untuk 3 hari mencengangkan gitu, terus kayak memuaskan dan nggak terlalu banyak effort yang dilakukan. Terus udah gitu makanan juga enak, cuman ya itu dia gue nggak ngerti deh, karena memang kombinasi antara makanan itu tersendiri yang bikin gue kayak nggak mau makan atau gimana gitu ya. Dan itu sangat amat kerasa banget, jadi perut gue itu gede ya teman-teman, bener-bener kayak kembung gitu. Jadi walaupun gue kayak gemuk, kan gue tinggi 160, nggak terlalu tinggi banget, pendek lah ya kalau menurut pendapat gue. Terus berat badan 56, udah kayak apa gitu ya teman-teman. Terus ditambah muka gue yang kayak cabi banget gitu, udah hancur-hancuran. Tapi dengan 3 kilo itu gue sangat amat kayak seneng banget, wow gitu ya, akhirnya turun 3 kilo. Nah
ada catatan lagi. Jadi kalian bisa browsing lagi ya di Google. Itu ada lagi bahan makanan yang tidak boleh dimakan selama kalian kayak setelah selesai military diet gitu ya teman-teman. Jadi kalau gue tahu sih, kalau nggak salah nggak boleh makan tepung atau apa gitu ya. Nanti gue akan coba cari dan gue akan tulis di description box di bawah ya teman-teman. Terus apa lagi ya, gandum kalau nggak salah nggak boleh makan lagi, supaya itu menjaga kayak pembakaran lemaknya itu tetap ada gitu. Karena kalau misalkan makan makanan yang dilarang itu, pembakaran lemaknya akan berhenti. Nah itu aja, kurang lebih segitu dulu teman-teman sharing gue tentang cara gue nurunin berat badan, karena prosesnya itu banyak banget. Jadi dari 56 ya turun 3 kilo setelah military diet, berat badan gue 53, kurang lebih sebegitu ya usaha yang gue lakukan. Dan kalau misalkan kalian penasaran gimana sih caranya gue turun berat badan lagi sampai ke kayak sekarang 45 dan 46, itu masih ada lagi prosesnya. Tapi kalau misalkan gue satuin videonya kayaknya bakalan lama banget dan gak akan beres-beres. Jadi kalau misalkan kalian penasaran, kalian tinggal komen lagi di bawah kalian pengen gue upload lagi videonya kapan, atau saran lagi, atau ada pertanyaan tentang military dietnya, nanti gue akan coba jawab ya. Dan mudah-mudahan video kali ini bermanfaat buat kamu-kamu yang lagi mencoba, lagi mencari cara. Dan kalau menurut pendapat gue pribadi, military diet itu benar-benar bekerja dan berhasil banget ya di gue. Kalau menurut gue berhasil banget. Dan tambahan aja, setelah lakukan military diet yang pertama itu, gue beberapa bulan kemudian lakukan lagi military diet, tapi ternyata setelah itu udah nggak turun lagi. Jadi kalau menurut pendapat gue untuk military diet ini kayaknya cuma bisa 1 kali deh gitu, karena gue coba beberapa kali dan suami pun coba sampai 3 kali gitu ya di bulan yang berbeda, itu kayak udah nggak turun lagi gitu. Jadi kurang lebih pembakarannya tuh kayak udah nggak bakalan ada pembakaran lagi. Dan gue coba lagi ya trik yang berikutnya. Dan kalau misalkan kalian penasaran, di like dulu videonya, nanti gue akan bikin lagi sambungannya gimana caranya gue nurunin berat badan gue. Dan selalu gue ingetin, jangan pernah lupa untuk di like dulu videonya, subscribe ke channel ini, dan aktifin notification bell-nya. Jangan pernah lupa bahagia. Sampai ketemu lagi di video-video gue selanjutnya. Bye.